Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di Pasar Chiban, sebuah hotel yang dibuka oleh jenis naga menyala dengan lampu. Di aula besar, paviliun, koridor, dan hutan bunga hotel, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya telah tertawa dan menikmati waktu yang menyenangkan. Aroma anggur dan daging lezat yang melingkar di atas hotel begitu padat sehingga hampir terasa. Sekelompok besar prajurit naga lapis baja berat telah berpatroli dengan binatang naga ganas, yang sebagian memiliki garis keturunan naga, diam-diam bergerak di kegelapan. Hotel bernama Istana Empat Laut ini dijaga ketat, dan dapat dihitung sebagai tempat teraman di Pasar Chiban. Di halaman belakang Istana Empat Laut, di bawah pohon karang yang menjulang tinggi, sebuah paviliun indah dibungkus dengan layar sihir pelindung hitam, dengan beberapa jimat giok mengambang di layar. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya melintas di jimat giok itu seperti aliran air, dan getaran kekuatan yang kuat yang kadang-kadang dilepaskan bersama dengan suara dengungan yang tiba-tiba dapat membuat siapapun gemetar. Di dalam paviliun, Jihao dan Si Wenming duduk saling berhadapan. Jihao langsung datang menemui Si Wenming setelah dia keluar dari toko penjual informasi paling profesional di Pasar Chiban. Si Wenming telah tinggal di Pasar Chiban akhir-akhir ini, karena apa yang terjadi di kota Liangzhou telah menarik perhatian para pemimpin manusia di kota Puban. Volume penjualan Pasar Chiban yang sangat tinggi bahkan mengejutkan Kaisar Sun. Oleh karena itu, di bawah perintah, Si Wenming mengambil sekelompok prajurit dan diam-diam datang ke Pasar Chiban untuk mengawasi Pasar Chiban dan beberapa pasar gelap besar di sekitarnya. Mereka juga mencari peluang untuk melakukan sesuatu pada kota Liangzhou. Apakah Anda ingin menyelamatkan Di Luolang dan keluarganya? Si Wenming meletakkan sepasang tangannya di atas meja persegi, merajut alisnya dan bertanya pada Jihao. Ini terlalu berisiko. Menurut informasi yang Anda bayar, penjara tempat mereka ditahan diamankan dengan ketat, ini terlalu berisiko. Merenung dengan hati-hati sejenak, Si Wenming berkata dengan suara yang dalam, menyerah saja. Jangan melemparkan diri Anda ke dalam masalah neraka bagi beberapa makhluk non-manusia. Jihao, kamu memiliki masa depan yang cerah, anak seperti Anda dapat melakukan sesuatu yang besar di masa depan. Jangan mengambil risiko. Jihao dengan tegas memandang Si Wenming dan berkata, untuk menyelamatkan Di Luolang, saya punya alasan sendiri. Non-manusia kalah dalam permainan hidup dan mati, jadi untuk menghibur 12 kaisar, Disica menjanjikan 12 koordinat dunia sebagai kompensasi. Sudut mata Si Wenming tiba-tiba bergerak-gerak, lalu bertanya dengan kaget, koordinat? Koordinat dunia? Jihao mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam, memang, koordinat dunia, seperti dunia Pansi. Menurut Di Luolang, 12 kata itu berada di dekat dunia Pangu kita. Jika non-manusia mendapatkan keuntungan dari dunia-dunia itu akan terlalu buruk bagi kita. Si Wenming menyipitkan matanya, dengan lembut menjentikkan 10 jarinya di atas meja sambil berkata, buruk bagi kita, apa yang ada dalam pikiranmu? Merenung sebentar, Jihao berkata kata demi kata, sepanjang waktu, kami hanya melawan non-umat manusia. Perang tanpa akhir. Namun, seberapa banyak yang benar-benar kita ketahui tentang mereka? Dari mana mereka berasal? Apa yang ingin mereka lakukan? Seberapa kuat mereka sebenarnya? Apakah mereka memiliki kelemahan? Bisakah kita menggunakan kelemahan mereka untuk mengalahkan mereka, bahkan memusnahkan mereka? Merentangkan tangannya, Jihao melanjutkan dengan jujur, tidak, saya belum pernah mendengar tentang menteri manusia yang melakukan hal-hal seperti ini. Si Wenming mengedipkan matanya, menatap Jihao dan berkata, apakah menurutmu Di Luolang bisa datang ke sisi kami? Mengapa tidak? Menjawab Jihao dengan senyum cerah, dia sekarang dalam situasi tanpa harapan. Meskipun saya tidak tahu banyak detailnya, jelas, Disica mendorong mereka keluar sebagai kambing hitam, pengorbanan, semuanya jelas. Karena mereka sudah putus asa, mengapa mereka tidak menangkap kesempatan untuk bertahan hidup? Jihao dengan serius memandang Si Wenming dan bertanya, selama kita bisa menawarkan kesempatan untuk bertahan hidup. Si Wenming yakin. Dia berdiri, melingkar, lalu berkata dengan suara yang dalam,
kamu benar, bagi umat manusia kita, ini mungkin kesempatan yang sempurna. Berdiri di dekat pintu dan merenung sejenak, Si Wenming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, tapi untuk menyelamatkan mereka, kita harus menyelinap ke kota Liangzhu. Bagaimana Anda akan masuk? Makhluk-makhluk non-manusia itu terlihat sangat berbeda dari kita, Anda bahkan tidak bisa masuk ke kota itu. Ji Hao mengeluarkan papan giok hitam dan sedikit mengarahkan jarinya ke sana. Cahaya redup naik ke langit sementara sejumlah besar simbol mantra dan banyak gambar indah muncul dari cahaya redup. Si Wenming melihat dari dekat gambar-gambar itu. Itu adalah informasi dari beberapa barang paling berharga yang akan muncul di lelang pasar gelap dalam 2 hari di pasar Chiban. Di antara barang-barang ini, beberapa adalah bahan alami yang sangat berharga, beberapa adalah senjata ilahi yang dibuat secara alami, beberapa adalah gadis cantik. Salah satu gadis ini memiliki identitas paling istimewa, anggota keluarga penggemar Nethermoon. Keluarga Fan dapat dihitung sebagai keluarga kerajaan Nethermoon, karena Fan Hai adalah kaisar saat ini yang berkuasa di Nethermoon. Tapi seorang gadis dari Fan Family benar-benar akan muncul di lelang pasar gelap di pasar Chiban. Siapa yang bisa menjelaskan kesepakatan kotor di bawah ini? Namun demikian, bukan itu yang ingin ditunjukkan Ji Hao kepada Si Wenming. Dia dengan cepat menunjuk ke papan giok, dan akhirnya, mata sepanjang 2 inci yang sepenuhnya transparan, yang memiliki simbol mantra warna-warni yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalamnya, muncul dalam cahaya redup. Si Wenming menjulurkan matanya karena terkejut. Selain gambar mata ini, ada deskripsi teks terperinci, ini adalah mata tegak milik pria klan Yu yang kuat dari bulan purnama. Orang ini meninggal dalam kecelakaan, dan mata tegak ini adalah sumber kekuatannya yang besar. Manusia bulan purnama ini jauh lebih kuat daripada penyihir ilahi tingkat puncak, dan hampir mencapai tingkat penyihir tertinggi sebelum meninggal. Penyihir ilahi yang disebutkan di sini bukanlah penyihir ilahi biasa yang hanya memiliki 1 bintang roh. Sebaliknya, mereka adalah penyihir ilahi seperti Si Wenming, yang bisa memiliki kekuatan 9 bintang roh dan mengandung 9 bintang roh yang sebenarnya di tubuhnya. Mata tegak ini dibudidayakan oleh Master Klan Xiu yang kuat selama 1800 tahun dengan metode rahasia, dan berubah menjadi harta karun bernama mata langit, dari mata tegak. Siapapun yang menggabungkan mata langit ini ke dahi bisa mencapai 90% dari kekuatan milik pria kuat yang jatuh dari bulan purnama itu. 90% kekuatan milik pria klan Yu yang sangat kuat yang hampir mencapai tingkat penyihir tertinggi. Sungguh harta karun ajaib. Si Wenming tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tapi di detik berikutnya, penampilannya berubah saat dia menggeram dalam-dalam, makhluk non-manusia ini konyol. Karena ini adalah mata tegak milik manusia bulan purnama yang jatuh, dan kuat, bagaimana mereka bisa membuatnya menjadi harta ajaib. Ji Hao menunjukkan bagian putih matanya, lalu menatap wajah bengkok Si Wenming dan menjawab, mungkin, di mata makhluk non-manusia itu, kami adalah yang konyol, tulang naga, sisik, kulit, darah, apakah umat manusia kita tidak membuat semua itu menjadi harta ajaib? Si Wenming berhenti, menyeringai malu dan berkata, ini, saya tidak berpikir N bisa mengatakannya dengan cara ini, tapi, itu memang masuk akal. Namun, apakah mereka benar-benar menjual barang-barang seperti ini? Mereka hanya bisa menjualnya di tempat-tempat seperti pasar Chiban. Jika mereka berani menjual harta ajaib yang terbuat dari mata tegak bangsawan klan Yu di kota Liangzhu, mereka akan mencari kematian, kata Ji Hao dengan suara yang dalam sambil mengemasi papan giok hitam itu. Tapi dengan mata langit ini, aku bisa berpura-pura menjadi bangsawan klan Yu dan menyelinap ke kota Liangzhu. Si Wenming mengangkat alisnya, lalu sedikit mengangguk. Ji Hao dan Si Wenming beristirahat di Istana Empat Laut untuk malam itu, menyaksikan kehidupan yang sangat boros dari jenis naga. Keesokan paginya, mereka mengubah penampilan mereka dan berjalan ke rumah lelang terbesar di pasar Chiban. Aula besar itu didekorasi dengan mewah. Mutiara bercahaya seukuran kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan di langit-langit sesuai dengan posisi bintang. Mutiara itu bersinar terang, menerangi seluruh aula. Ketika Ji Hao dan Si Wenming masuk ke aula dengan tubuh mereka ditutupi jubah panjang dan wajah ditutupi topeng, aula sudah dipenuhi orang. Beberapa seperti Ji Hao dan Si Wenming, yang telah menutupi tubuh dan wajah mereka dengan jubah dan topeng.
Beberapa bahkan memutar cahaya di sekitar mereka dengan sihir khusus dan melepaskan lapisan kabut samar untuk membungkus diri mereka sendiri, sepertinya terlalu takut dikenali. Orang-orang ini diam, duduk dalam kelompok 3 hingga 5 di sudut aula, sambil melihat sekeliling dengan dingin. Jelas, orang-orang ini semua datang dengan tujuan tertentu dan dipersiapkan dengan baik. Beberapa orang dengan sembarangan saling menyapa, tertawa dan mengobrol, dengan bangga membual tentang manfaat yang baru-baru ini mereka peroleh, dan jumlah orang yang baru-baru ini dikembangkan oleh keluarga mereka. Orang-orang ini datang untuk menonton pertunjukan, dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Ji Hao dan Si Wenming. Beberapa orang lain duduk di atas tribun di 4 dinding aula besar ini. Kursi itu disiapkan khusus untuk tamu VIP. Masing-masing tamu itu memiliki sekelompok besar penjaga, duduk di kursi mereka dengan senjata berat, melihat ke bawah ke seluruh aula. Ji Hao memberikan perhatian khusus kepada orang-orang ini. Dia menemukan bahwa orang-orang ini mungkin tidak terlalu kuat sendiri, tetapi kekuatan yang mereka wakili harus sangat kuat. Jika beberapa orang kaya ini juga menginginkan Sky itu, harga Sky itu akan sulit diprediksi. Dengan cepat melirik Si Wenming yang berdiri di sampingnya, Ji Hao terkekeh. Untungnya, dia menyeret Si Wenming sebagai pembantu. Markis Chongxi sangat kaya. Oleh karena itu, dengan bantuan Si Wenming, dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai mata langit itu di pelelangan ini. Jika dia tidak bisa mengalahkan penawar lain, Si Wenming telah membawa kekuatan yang kuat, yang akan memungkinkannya merampok mata langit setelah pelelangan ini. Si Wenming menyipitkan matanya, melihat sekeliling lalu berkata dengan suara rendah, "Aoli, Feng Qinxin, mengapa dua masalah ini ada di sini? Apakah mereka sudah mengosongkan dunia Pansi?" Mengikuti mata Si Wenming, Ji Hao melihat Aoli dan Feng Qinxin, yang duduk bersama di atas dudukan. Aoli telah meletakkan wajahnya dengan menyanjung di dekat Feng Qinxin, saat dia mengatakan sesuatu dengan senyum lebar di wajahnya. Dilihat dari air liur yang berkilauan yang mengalir keluar dari sudut mulutnya, dia pasti berusaha sangat keras untuk mengatakan sesuatu yang baik, untuk mendapatkan dirinya yang menyenangkan dengan Feng Qinxin. Adapun Feng Qinxin, dia hanya duduk hambar di sana, mengutak-atik pita merah, tampak cukup bosan. 9 lonceng giok seukuran ibu jari diikat di ujung pita. Lonceng itu akan berdenting begitu pita bergerak, yang akan menyebabkan Ji Hao pusing serius, seolah-olah seluruh dunia berputar dan berputar cepat. Buru-buru berbalik, Ji Hao berkata dengan suara rendah, "Aku tidak melihat gadis ini memiliki harta itu terakhir kali, kan?" Si Wenming menghela nafas sedikit, dan menjelaskan dengan nada hambar, "Sebulan yang lalu, seorang tetua keluarga Kuafu merobek tanah dunia Pansi dengan kekuatan besar dan menemukan gua bawah tanah alami yang dipenuhi oleh kekuatan alam murni. 9 lonceng itu adalah satu set harta karun buatan alami, bernama lonceng yang mengguncang langit, ditemukan di gua bawah tanah itu. Dalam hal ini, lonceng itu seharusnya milik keluarga Kuafu, bukan?" Tanya Ji Hao dengan bingung. Si Wenming menggosok dagunya dan berkata dengan malu, "Tetua keluarga Kuafu dipukul di punggung oleh seorang tetua jenis Phoenix, dan lonceng itu direnggut oleh Feng Qinxin. Ini hampir menjadi perang, dan Kaisar Sun menghabiskan cukup banyak upaya untuk menenangkan ini." Memberikan serangkaian tawa malu lainnya, Si Wenming merendahkan suaranya dan melanjutkan, "Karena itu, keluarga Kuafu hampir meyakinkan sekutu mereka, Longbo Country, untuk bergandengan tangan dan memulai perang habis-habisan melawan jenis Phoenix. Ini cukup memalukan. Oleh karena itu, sekarang, hanya sedikit dari kita yang tahu tentang ini." Ji Hao melirik Feng Qinxin dengan rumit, dan juga berkata dengan nada malu, "Jenis naga itu kaya sementara jenis Phoenix memiliki harta paling banyak, jadi beginilah cara mereka mendapatkan semua harta itu. Mereka telah menyapu dunia Pansi. Saya hanya berharap mereka tidak akan menawar kami di sini, karena itu akan benar-benar merepotkan." Si Wenming memiliki kekhawatiran yang sama. Jika Aoli dan Feng Qinxin juga menginginkan mata langit itu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia bisa menawar melawan mereka, karena ayahnya, Markis Chongxi, tidak akan pernah sekaya jenis naga dan Phoenix, bahkan jika dia mengosongkan sakunya. Mata langit ini sangat penting untuk rencana Ji Hao tentang menyelinap ke kota Liangzhou. Itu adalah faktor penting,
yang berkaitan dengan apakah Ji Hao dapat berhasil menyelamatkan Di Luolang dan menarik keluarga non-manusia ke sisi umat manusia, atau tidak. Jika mata langit itu benar-benar mendarat di tangan Ao Li dan Feng Qinxin. Si Wenming mendecakkan lidahnya dan tanpa sadar melirik Ji Hao, anak laki-laki ini tidak pernah sederhana. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang aneh, bukan? Berdasarkan apa yang telah dilakukan Ji Hao di dunia Pansi, mungkin Ao Li dan Feng Qinxin tidak bisa menyainginya. Ji Hao dan Si Wenming duduk di sudut. Secara naluriah, mereka menghindari dudukan tempat Ao Li dan Feng Qinxin duduk, dan memilih sudut terjauh dari mereka untuk duduk. Banyak orang lain masuk setelah Ji Hao dan Si Wenming, dan segera, aula besar yang cukup luas untuk menampung puluhan ribu orang ini terisi. Ratusan stand di sekitar area tengah aula sekarang dipenuhi dengan tamu VIP yang bangga juga. Beberapa adalah manusia sementara beberapa non-manusia, dan bahkan ada makhluk roh berusia bertahun-tahun dari hutan. Sekilas, sekelompok besar orang yang tampak aneh berkumpul di aula, membuat pelelangan ini terlihat seperti pesta yang hebat. Ketika aula hampir penuh, pintu tertutup dengan keras. Selanjutnya, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya mencerahkan di dinding dan membentuk formasi sihir pertahanan yang sangat besar yang menutup aula. Seorang pria parubaya tampan tersenyum keluar dari pintu. Sementara itu, serangkaian suara berderit keluar dari lantai di tengah aula. Sebuah dudukan emas murni berbentuk bulat, radius 3 meter, muncul dari bawah tanah. Pria parubaya itu melintas dengan cepat di udara, bergerak ke tribun dan dengan menyeringai membungkuk ke setiap arah. Tamu terkasih, ini adalah lelang musiman lainnya. Sebelum dia menyelesaikan kalimat pertama, kaki binatang buas, yang dimakan di tengah jalan, berdesir dari dudukan dan dengan keras menghantam dahi pria parubaya itu. Potong omong kosongnya, pergilah saja ke bisnis. Siapa yang punya waktu untuk mendengarkan pukulan banteng Anda? Ucapkan kata lain yang tidak berguna dan kamu akan dipotong-potong menjadi 1000 bagian. Dari dudukan tempat kaki setengah biatang itu berasal, makhluk raksasa setinggi 15 meter, yang memiliki tanduk di dahinya, menunjuk ke pria parubaya itu dan meraung bergema. Orang-orang di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya berteriak, beberapa bahkan menginjak kaki mereka ke tanah, mengharapkan pertunjukan yang menggelisahkan. Ini adalah satu-satunya putra dari binatang paling kuat dari klan Yeqi, Raja Yiqi, dari Gurun Barat, gumam Si Wenming dengan suara rendah, dia datang untuk ikut bersenang-senang juga. Pria parubaya itu tersenyum pahit sambil buru-buru memutar telapak tangannya, lalu merentangkan tangannya. Mengikuti gerakannya, cahaya perak yang indah mengalir keluar di sungai besar seperti air terjun perak. Sesuai keinginanmu, tamu-tamu terkasih. Harta karun pertama hari ini, 33.000 butir pasir keemasan, menghujani cahaya murni bintang putih besar di timur selama 120.000 tahun. Ini adalah bahan kelas atas untuk pandai pedang. Haha, 300 juta koin giok. Siapa yang berani menawar melawanku? Kamu bukan apa-apa, 300 juta satu koin giok, harta ini milikku. Manusia besi tua dari klan Black Gale, aku mengenalimu. 300 juta 100 koin giok. Jika Anda berani menawar melawan saya lagi, saya akan membiarkan pasukan saya meratakan klan badai hitam Anda besok. Haha, aku akan memotong kepalamu dan mengubahnya menjadi urinoir. Mengapa aku harus takut padamu? Menurutmu klan badai hitam kita selemah itu? Datang jika Anda berani. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang Anda kirim, saya akan membunuh mereka semua. 1000 koin giok lagi. Tawa liar, teriakan, jeritan, ancaman, geram, dan bahasa kotor melonjak seperti air pasang, mengubah aula besar menjadi berantakan. Orang-orang meraung, dengan gelisah melambaikan tangan mereka di aula dan saling mengutuk untuk harta karun yang mereka semua inginkan. Sepertinya situasi yang tidak dapat dipecahkan. Ada sekelompok prajurit elit berat yang telah menjaga di sekitar aula, dan kekuatan kuat pasar Ciban telah mengatur formasi sihir yang kuat di aula untuk menekan kekuatan semua orang di tempat kejadian. Jika bukan karena langkah-langkah ini, para penawar ini akan memulai pertarungan besar-besaran sejak lama, dan seseorang pasti sudah mati. Di aula yang kacau, Ji Hao dan Si Wenming diam-diam menunggu. Banyak harta karun yang berada di bawah palu telah menarik Ji Hao,
misalnya, seluruh 200.000 baju besi berkualitas tinggi dengan simbol mantra yang dibedah oleh pengrajin ahli klan Xiu, dijual dari sumber yang tidak diketahui. Masing-masing baju besi ini sama dengan harta sihir tingkat Raja Magus. Oleh karena itu, Ji Hao benar-benar ingin membelinya. Namun, untuk mata langit yang penting itu, Ji Hao dengan paksa menahan keinginannya untuk menawar. Semua orang di tempat kejadian didukung oleh klan atau kekuatan yang kuat, dan memiliki cukup uang di saku mereka. Ji Hao adalah seorang pemuda, dan tidak mengumpulkan banyak kekayaan. Oleh karena itu, dalam hal sumber daya keuangan, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang tua itu. Harta karun dijual dengan harga setinggi langit satu demi satu. Banyak dari harta karun ini jelas merupakan barang terlarang, seperti menara ilahi klan Yu, keterampilan bertarung klan Jia, teknik pandai besi rahasia klan Xiu. Tapi tetap saja, semua ini telah dijual di pelelangan ini. Wajah Si Wenming menjadi sangat gelap, karena di pelelangan ini, formula paduan ajaib juga muncul. Namun demikian, formula ini dibuat oleh beberapa tetua istana Majus, yang menguasai teknik peleburan, setengah tahun yang lalu. Baik dalam hal kekerasan maupun ekstensibilitas, paduan ajaib ini 3 kali lebih baik daripada paduan yang digunakan oleh tentara manusia saat ini. Formula paduan ajaib ini dapat sangat meningkatkan kekuatan komprehensif umat manusia. Namun, itu sudah muncul di lelang pasar gelap, bahkan sebelum Kaisar Sun dapat menggunakannya secara luas untuk pasukan manusia. Pengisap darah itu, Si Wenming sangat marah bahkan tubuhnya bergetar. Dia hanya ingin mengerahkan tentara sekarang untuk menyapu seluruh pasar Chiban. Paman Wenming, santai saja dan tunggu. Ji Hao juga berat hati, dan wajahnya juga gelap. Kita selalu bisa mencari tahu siapa yang melakukan ini, lalu membuat orang itu membayar. Tapi kali ini, misi kami bukan menemukan manusia busuk. Si Wenming mengangguk dan tetap diam. Dia menyaksikan formula itu, yang dibuat oleh Istana Majus dengan usaha yang tak terukur, dijual kepada seorang pria senior tanpa nama. Pembuluh darah menonjol dari punggung tangan Si Wenming satu demi satu, saat dia berusaha agak keras untuk menekan amarahnya. Dia hampir tidak menghentikan dirinya untuk melompat dan meretas pria senior itu sampai mati. Aturan lelang pasar Chiban sederhana, menawar, membayar, lalu mengumpulkan barang. Si Wenming hanya bisa memunculkan matanya, menyaksikan pria tua itu membagikan koin giok yang cukup, lalu buru-buru pergi dengan gulungan kulit naga, yang memiliki rumus tertulis di atasnya, melalui pintu keluar khusus. Jelas, pria senior ini datang hanya untuk formula paduan ajaib ini. Akhirnya, Si Wenming menjadi tenang dan duduk diam di kursinya. Dengan dingin, dia menatap pria parubaya yang telah menyelenggarakan pelelangan ini. Dia telah memutuskan bahwa setelah semua ini dilakukan, tidak peduli berapa banyak kekuatan kuat yang terkait dengan pasar Chiban ini, dia akan menyelidiki pasar ini secara menyeluruh. Kemudian, dia akan berbicara dengan para pendiri pasar Chiban yang kuat. Setelah menunggu 4 hingga 5 jam, akhirnya, pria parubaya itu tersenyum dan dengan lembut bertepuk tangan. Tamu terhormatku, aku tahu bahwa kamu tidak suka terlalu banyak bicara, tetapi untuk harta karun berikutnya, aku hanya perlu memperkenalkannya kepadamu dengan serius. Mata langit bulan purnama, silakan lihat, itu adalah harta tertinggi. Kita semua tahu bahwa, di antara seluruh klan Yu, bulan purnama memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk memanipulasi kekuatan alam. Meskipun tubuh fisik manusia bulan purnama agak rentan, bergantung pada kekuatan alam yang kuat di bawah kendali mereka, mereka dapat melemparkan semua jenis sihir yang sangat kuat, hampir tak ada habisnya dan tanpa henti. Seperti yang kita ketahui, orang-orang bulan purnama yang kuat tidak akan pernah terlibat dalam pertempuran jarak dekat melawan musuh mereka. Tidak ada yang pernah berhasil mendekati makhluk bulan purnama yang benar-benar kuat sejauh ini. Karena, bahkan penyihir ilahi manusia, yang bisa menumbuhkan kembali tubuh mereka dari setetes darah, akan dihancurkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan yang tak ada habisnya dari makhluk bulan purnama yang kuat. Mata langit bulan purnama ini terbuat dari mata ajaib roh Moho Yuanjia, makhluk kuat kelas atas dari bulan purnama, yang telah jatuh karena alasan yang tidak diketahui 30.800 tahun yang lalu. Menurut informasi yang dapat dipercaya, sebagian besar kekuatan Moho Yuanjia telah diserap oleh mata ajaib roh ini sebelum dia meninggal, oleh karena itu,
begitu Anda menggabungkan mata langit ini ke dalam tubuh Anda akan memiliki 90% kekuatan Moho Yuan Jia. Tamu terhormatku, tidak peduli apakah Anda laki-laki atau perempuan, tidak peduli garis keturunan Anda mulia atau tidak mulia, tidak peduli apakah Anda berbakat atau tidak, pintar atau bodoh, selama Anda menggabungkan mata langit ini ke dalam tubuh Anda dapat memiliki 90% kekuatan Moho Yuan Jia. Kamu bahkan bisa mencapai bagian dari sihir rahasia bulan purnama, yang belum pernah bocor sebelumnya. Mata langit bulan purnama ini bukanlah makhluk hidup. Sebaliknya, itu adalah harta ajaib yang dibuat, yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, dengan mata langit ini, bahkan jika keturunan Anda semua berbakat rendah, klan Anda akan selalu memiliki penyihir ilahi tingkat puncak. Untuk harta karun tertinggi ini, harga dasarnya adalah 10 juta keping kristal ajaib kelas atas. Kami hanya menerima kristal ajaib kelas atas, dan tidak ada sumber daya alam lainnya. Tolong ajukan tawaran Anda, hanya menerima kristal ajaib kelas atas. Tidak ada sumber daya alam lainnya. Ji Hao menunjukkan giginya sambil menoleh ke Si Wenming. Tingkat penyelesaian ini bukanlah sesuatu yang bisa dia, Erliao yang baru dipromosikan. Wilayah Gunung Yao memang luas dan kaya akan semua jenis sumber daya mineral. Tapi kristal ajaib kelas atas tidak semudah bumi ditemukan. Si Wenming mengangkat tangannya, bersiap untuk mengajukan penawaran. Tapi Aoli sudah tertawa terbahak-bahak dan berteriak, akhirnya, harta karun ini. Hehe, setelah saya membelinya, saya akan menggali pemilik asli harta karun ini. Pemilik aslinya sebenarnya menolak untuk menjual harta karun ini secara pribadi, dia sudah mati, karena tidak menghormati jenis naga kita. Tertawa keras, Aoli dengan bangga mengangkat kepalanya dan berteriak, 10 juta dan 1 potongan kristal ajaib kelas atas. Siapa yang berani menawar melawanku untuk harta karun ini? Pria parubaya yang berdiri di tribun itu langsung menunjukkan ekspresi pahit. Mengapa Aoli tidak pernah melakukan sesuatu dengan cara normal? Dia mencoba membeli dengan paksa. Masalahnya adalah, jenis naga adalah pemegang saham pasar Chiban. Tapi bisakah tetua naga administratif di pasar Chiban mengizinkannya melakukan ini? Sebelum suara Aoli memudar, Feng Qinxin mulai berbicara perlahan. Harta karun yang bagus, aku juga menginginkannya. 100 juta keping kristal kelas atas. Wajah Aoli berputar, saat dia menoleh ke Feng Qinxin dengan pahit dan kesal. Apa masalah besar tentang jenis naga? Nenek moyang saya juga telah membunuh naga. 120 juta keping kristal ajaib berkualitas tinggi. Seorang pria kekar, yang tubuhnya ditutupi rambut hitam seperti beruang, berdiri dan menggeram, sambil menatap mata langit bulan purnama dengan sepasang mata merah darah tanpa berkedip. Apa masalah besar tentang jenis Phoenix? Altar di kuil leluhur saya masih memiliki tulang 3 burung Phoenix yang mati di atasnya. 130 juta kristal ajaib berkualitas tinggi. Harta ini adalah milik kita. Pria kekar lainnya, yang wajahnya ditutupi oleh topeng kepala serigala, melompat dari kursinya, menunjuk ke mata langit dan berteriak. Bagaimana dengan jenis naga dan tipe Phoenix? Ini adalah pasar Chiban. Orang kaya dapat memiliki apa yang mereka inginkan, orang yang kuat dapat melakukan panggilan. Jangan takut pada mereka, tawar saja untuk apa yang Anda suka. Siapapun yang memiliki bola, kamu bisa menjarah gadis Phoenix ini kembali untuk menghangatkan tempat tidurmu. Siluet kabur yang terbungkus kabut hitam, yang tidak memiliki sosok yang jelas tetapi memiliki suara yang kuat dan dingin, terkekeh dan tak terkendali memprovokasi Aoli dan Feng Qinxin. Sementara itu, dia memberikan harga tinggi baru. Semua jenis orang di aula mengajukan tawaran mereka sambil melemparkan bahasa kotor dan jahat tanpa henti kepada Aoli dan Feng Qinxin. Bagi orang-orang yang berani dan mampu datang ke pelelangan harta karun besar seperti ini di pasar Chiban, mana yang mudah dihadapi? Ketenaran jenis naga dan tipe Phoenix bisa menakuti klan-klan manusia yang selalu mengikuti aturan. Tetapi makhluk-makhluk kuat ini, yang memiliki latar belakang yang tidak diketahui namun solid, mereka hampir tidak mengikuti aturan apapun dan terbiasa mencapai apa yang mereka inginkan dengan cara apapun. Mereka sendiri cukup kuat, dan tidak akan pernah terancam oleh jenis naga dan Phoenix. Meskipun jenis naga dan jenis Phoenix bersama-sama adalah kekuatan yang penting dan kuat di antara penyandang dana pasar Chiban bukan milik mereka sepenuhnya.
Sebaliknya, puluhan kekuatan kuat lainnya berdiri di posisi yang sama seperti yang mereka lakukan. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak akan pernah takut menyinggung Aoli dan Feng Qinxin. Banyak harga baru yang lebih tinggi dinamai satu demi satu, bercampur dengan bahasa kotor dan jahat. Segera, harganya telah mencapai 1,5 miliar keping kristal ajaib kelas atas. Tanpa pertanyaan, ini adalah harga setinggi langit, yang bahkan membuat kaki Ji Hao berkedut. Namun demikian, Full Moon Sky ini pasti sepadan dengan harga ini. Dengan mata langit ini, makhluk kuat tingkat penyihir yang hampir tertinggi akan dihasilkan. Penyihir tertinggi sejati akan jatuh, tetapi selama mata langit ini tetap tidak rusak, ia selalu bisa mempertahankan kekuatan makhluk kuat tingkat penyihir tertinggi. Selain itu, kemampuan manipulasi kekuatan alami bulan purnama memang kuat, dan sihir menyerang bulan purnama sangat efektif. Mereka bisa berfungsi sebagai kemampuan asisten terbaik untuk Divine Magi manusia, yang pandai dalam pertempuran jarak dekat. Jika seseorang benar-benar bisa mencapai sihir bulan purnama melalui mata langit bulan purnama ini, nilai mata langit ini akan jauh lebih tinggi daripada makhluk kuat tingkat penyihir yang hampir tertinggi. Oleh karena itu, harga yang lebih tinggi disebutkan, dan hanya setelah beberapa menit, harga mata langit bulan purnama ini telah mencapai 3 miliar. Ji Hao berhenti membuat suara. Sebaliknya, dia menatap Si Wenming. Si Wenming melepaskan ikatan topengnya dan melepasnya, menyeka keringat di wajahnya dengan banyak. Kemudian, dia memandang Ji Hao, menyeringai malu dan berkata, "Jangan lihat aku. Yu Chongklan memang memiliki banyak kristal ajaib kelas atas ini. Di bawah nama Abaku, ada 18 tambang kristal ajaib kelas atas yang disegel untuk dieksploitasi. Tapi, kami tidak punya cukup waktu." Si Wenming menyeringai pahit sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kita mengirim pesan kepada abah saya sekarang dan menyuruhnya mengirim orang untuk mengumpulkan kristal ajaib, kami masih membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mengeksploitasi 3 miliar keping kristal ajaib. Ji Hao menutup mulutnya dengan erat sambil merajut alisnya, menatap orang-orang di aula yang hampir gila sekarang. Semua orang telah menatap mata langit bulan purnama itu sambil terengah-engah dengan cepat, dan berteriak dengan gigi mereka tergertak. Sejak non-manusia mengganggu dunia Pangu, banyak bangsawan klan Yu terbunuh, tetapi tidak ada satupun mata sihir roh mereka yang jatuh ke tangan umat manusia tanpa rusak. Tampaknya orang-orang klan Yu itu ditahan oleh semacam kekuatan misterius. Begitu mereka jatuh, mata ajaib roh di antara alis mereka akan segera menghancurkan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, mata ajaib roh Mo Yuanjia ini adalah satu-satunya yang dicapai oleh umat manusia. Selain itu, mata ini sekarang telah dibuat menjadi harta ajaib, dan dapat bergabung dengan tubuh siapapun untuk memberikan kekuatan besar kepada pemiliknya. Melalui mata ini, pemiliknya bahkan bisa mencapai beberapa rahasia-rahasia bulan purnama. Para penawar di tempat kejadian ini pasti tergila-gila dengan harta karun seperti ini. Harganya telah mencapai 4 miliar keping kristal ajaib kelas atas. Sekarang, tidak ada kekuatan kuat yang mampu membeli mata langit bulan purnama ini sendirian. Oleh karena itu, orang-orang di aula mulai bernegosiasi satu sama lain, membuat segala macam janji dan mengemukakan segala macam kondisi. Mereka mulai menandatangani kontrak jiwa darurat satu sama lain dan bersumpah dengan jiwa leluhur mereka, untuk mengumpulkan uang mereka untuk membeli mata langit bulan purnama ini. Aoli dan Feng Qinxin sekarang bahkan tidak bisa duduk. Sebaliknya, mereka berdiri di tepi tribun, dengan marah menatap sekelompok orang. Sebelumnya, mereka dengan bangga membuang nama-nama jenis naga dan tipe Phoenix, mencoba untuk membuat kagum yang lain dengan ketenaran keluarga mereka dan membeli Sky Eye dengan harga terendah. Namun, penawar lain menamparkan wajah mereka tanpa keraguan. Serangkaian bahasa kotor bahkan membuat Aoli dan Feng Qinxin muntah darah, sementara harga yang naik dengan cepat membuat mereka tercengang. Meskipun mereka baru saja kembali dari dunia pansi dan telah menjara sejumlah besar kekayaan di sana, 4 miliar keping kristal ajaib kelas atas masih bukan jumlah yang kecil bagi mereka. Ji Hao tiba-tiba berdiri, berjalan tersandung melintasi aula dan mencapai di bawah tribun tempat Aoli dan Feng Qinxin berdiri. Beberapa prajurit naga yang kuat langsung menghentikan Ji Hao, salah satu prajurit itu bahkan menamparkan dadanya dan menggeram, "Jangan mendekati, ini adalah kursi pangeran ke-9 kita, tersesat."
Ji Hao menamparkan tangan prajurit ini, lalu mengangkat kepalanya dan mengirim suaranya ke telinga Aoli dan Feng Qinxin, Pangeran ke-9, Tuan Muda Feng, aku sudah lama tidak melihatmu. Tidak ada waktu tersisa, kalian berdua bergandengan tangan dan membeli Full Moon Sky itu untukku. Aku akan memberimu hadiah besar sebagai balasannya. Sudut mata Feng Qinxin bergerak-gerak saat dia menundukkan kepalanya dan menatap Ji Hao. Aoli hanya melompat turun dari tribun dan berjalan menuju Ji Hao dengan langkah besar. Dia meraih bahunya dan berteriak, "Erliao Ji Hao, ha! Aku hanya akan menemukanmu. Saya telah berpikir, harta karun besar yang Anda peroleh di dunia Pansi, yang dapat memantulkan serangan apapun, seharusnya tidak mudah untuk dipecahkan. Akhirnya, hari ini kamu datang sendiri." Jantung Ji Hao berdendang kencang. Apakah orang ini masih memikirkan cermin ilahi Pansi? Pikir Ji Hao. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao berkata dengan suara yang dalam, "Potong saja omong kosongnya. Saya akan berdagang dengan mata langit bulan purnama dengan 60% hak eksploitasi dunia baru yang belum disentuh oleh siapapun. Selama kamu membelikanku Sky Eye, kita bisa menjelajahi dunia baru itu bersama-sama." Wajah Aoli dan Feng Qinxin berputar secara bersamaan. Dunia macam apa? Aoli menundukkan kepalanya dan bertanya dengan heran. Sama seperti tempat kita kembali, bahkan lebih baik. Sebelum Aoli mengatakan apa-apa, Feng Qinxin sudah mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi dan berteriak, 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas, jenis Phoenix kita dan Raja Naga bersama-sama, siapa yang bisa menawar melawan kita sekarang? Seseorang bisa mengabaikan kesombongan jenis naga dan membenci kebanggaan jenis Phoenix. Tapi, orang tidak pernah bisa mengabaikan kantong uang mereka. Setelah Feng Qinxin menyebutkan harganya, seluruh aula menjadi sunyi. Sekelompok penawar yang baru saja berteriak keras, berhenti sambil saling melirik. Suasana di aula menjadi sangat aneh. Tidak ada yang mengatakan sesuatu seperti, apa masalah besar tentang jenis naga dan jenis Phoenix lagi. Di mata beberapa makhluk yang kuat dan bangga, jenis naga dan jenis Phoenix memang bukan masalah besar. Tetapi menghadapi sumber daya keuangan jenis naga dan tipe Phoenix, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan sesuatu seperti itu lagi. Pria parubaya itu berdiri di atas tribun dan tertawa malu. Dia mengangkat kepalanya, menatap Feng Qinxin, lalu dengan serius melirik Ji Hao. Setelah itu, dia bertanya perlahan, "Ada orang lain? Harga yang lebih tinggi. Tamu terhormatku, Anda harus tahu bahwa langit ini." Dong! Kepala babi hutan setengah panggang kecil menghantam pria parubaya ini, hampir menabraknya dari tribun. Gigi hitam, putra Yachi King dengan marah berdiri, meraung sambil menggoyangkan kepalanya yang raksasa itu, harga yang lebih tinggi. "Kamu, dengan pasangan ini, bagaimana Anda mengharapkan kami untuk mengajukan tawaran?" Menggeram lagi, Blacktooth melambaikan tangannya ke arah kelompok penjaganya dan berkata, "Ayo pergi. Gurun barat kami miskin, kami tidak memiliki begitu banyak kristal sihir kelas atas untuk disia-siakan. 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas. Itu akan cukup bagi seluruh klan Yachi kita untuk menjalani kehidupan bebas yang bahagia selama puluhan tahun." Keluhan marah datang dari daerah sekitarnya karena banyak penawar berdiri dan pergi. Mata langit bulan purnama ini adalah harta karun terakhir hari ini. Karena Feng Qinxin dan Aoli telah bergandengan tangan dan memberikan harga setinggi itu, tidak ada gunanya bagi penawar lain untuk tinggal. Tanpa ragu, mata langit pasti akan jatuh ke tangan Aoli dan Feng Qinxin. Dalam situasi saat ini, bahkan penawar seperti Blacktooth, yang memiliki latar belakang yang bagus, sekarang telah kehilangan minat untuk tinggal. Lebih dari 90% penawar di aula berdiri dan pergi dengan minat yang lemah sambil bergumam mengutuk jenis naga dan tipe Phoenix. Feng Qinxin dengan bangga mengayunkan pita merah itu dan membiarkan 9 lonceng berdering sedikit, melepaskan gelombang-gelombang suara yang terlihat menyebar ke segala arah. Gelombang ini bahkan menggetarkan tanah, membuat butiran debu kecil naik terus-menerus. Ada orang lain yang ingin mengajukan penawaran. Jika tidak ada harga yang lebih tinggi, mata ini akan menjadi milik kita. Feng Qinxin tersenyum memandang penawar lain di aula dan bertanya. Senyumnya seindah bunga yang mekar. Namun, sepasang bibirnya yang seperti ceri tertutup dan sedikit melengkung ke atas, memberikan rasa bangga yang kuat yang hanya milik tipe Phoenix.
Pria parubaya yang berdiri di tribun melihat sekeliling dan meminta beberapa kali lagi, tetapi tidak ada penawar lain yang tinggal di aula yang mengeluarkan suara. Seketika, pria parubaya ini menunjukkan senyum palsu profesional, lalu meniup ke arah Feng Qinxin dan Aoli. Tuan Muda Feng, mata langit bulan purnama ini adalah milikmu. Menurut aturan pasar Chiban, Anda akan membayar dan mengambil barang langsung di tempat. Tolong, ini adalah harta Anda, dan 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas, tolong. Beberapa orang berdiri, berbicara dengan suara rendah. 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas, bahkan seorang pangeran jenis naga dan tuan muda jenis Phoenix tidak dapat memiliki begitu banyak kristal ajaib bersama mereka, bukan? Kamu hampir tidak dapat menemukan seseorang yang memiliki 10 miliar koin giok sekarang, belum lagi 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas. 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas. 10 miliar utuh. Siapa yang akan mengambil begitu banyak kristal ajaib dan bepergian? Tapi selanjutnya, Ji Hao dan semua orang di tempat kejadian menyaksikan kekayaan jenis naga dan tipe Phoenix. Dari gelang di pergelangan tangan mereka, Feng Qinxin dan Aoli masing-masing mengeluarkan 50 kuboid kristal yang panjangnya 3 meter, tinggi 3 kaki dan lebar 3 kaki, dan sangat halus. Kubus kristal ini jernih air dan benar-benar sempurna. Sekilas, mereka tampak nyata, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa mereka juga terlihat seperti siluet kabur dan tidak berwujud. Lapisan kabut setebal 1 kaki melingkar di sekitar kuboid kristal ini. Lapisan cahaya ungu yang sangat tipis menyegel kabut ini, membuatnya melingkar hanya dalam ruang terbatas di sekitar kuboid ini. Itu tidak pernah bisa bocor, bahkan sedikit. Wah! Di aula, orang-orang yang mengenali kuboid kristal ini semuanya tersentak kaget. Esensi ilahi dari kristal ajaib, sangat besar. Satu blok ini sama dengan 200 juta keping kristal ajaib kelas atas, 50 balok persis sama dengan 10 miliar keping kristal ajaib bermutu tinggi, atau bahkan mungkin lebih. Ini, naga dan burung Phoenix ini, berapa banyak tambang kristal ajaib yang telah mereka kosongkan untuk mendapatkan begitu banyak balok kristal sihir esensi ilahi, yang sangat besar. Jiwa leluhurku, jenis naga kaya sedangkan jenis Phoenix memiliki harta paling banyak, ini. Jika aku bisa merampok mereka. Aoli tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara sepasang tanduk naga tiba-tiba tumbuh. Dia menjulurkan matanya, dengan tajam menatap orang yang sedang berbicara, merampok kami. Aku telah menghafal suara dan baumu. Jika Anda memiliki bola, jangan pergi setelah pelelangan. Aku akan membiarkan 30.000 penjagaku memotongmu menjadi 100 bagian, lalu memusnahkan klanmu. Pria yang berbicara mengenakan topeng batu hitam. Mendengar ancaman Aoli, pria ini diam-diam membenamkan wajahnya di tangannya, lalu berdiri dengan beberapa pengawalnya dan segera pergi. Orang-orang yang duduk di sekitar pria itu semua berdiri dan membungkuk kepada Aoli untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan pria itu. Ji Hao menatap esensi ilahi balok kristal ajaib seukuran peti mati sambil tertegun. Yang disebut esensi ilahi dari kristal ajaib adalah kekuatan kristal ajaib yang sangat terkompresi. Itu disiapkan dengan mengekstraksi kekuatan alam paling murni yang terkandung dalam kristal ajaib dengan formasi sihir khusus, kemudian langsung mengompresnya menjadi berbagai ukuran dan bentuk. Esensi ilahi kristal ajaib ini tidak mengandung kotoran apapun, karena mereka dikompresi dari kekuatan alam paling murni dengan konsentrasi tertinggi. Tidak peduli untuk kultivasi atau konsentrasi semua jenis senjata, esensi ilahi kristal ajaib bisa berfungsi sebagai sumber energi terbaik. Untuk membuat esensi ilahi kristal ajaib seukuran peti mati, sekitar 100 juta keping kristal ajaib kelas atas akan dikonsumsi. Namun, nilai esensi ilahi kristal ajaib jauh lebih tinggi daripada potongan. Kristal ajaib mentah. Sebuah blok esensi ilahi kristal ajaib seukuran peti mati setara dengan setidaknya 200 juta keping-keping kristal ajaib kelas atas. Petugas yang bertanggung jawab atas pelelangan ini muncul. Aoli dan Feng Qinxin sama-sama bisa dihitung sebagai pemilik pasar Chiban. Oleh karena itu, setelah negosiasi yang bersahabat, harga akhir diselesaikan dengan adil. Dengan total 41 blok esensi ilahi kristal ajaib, mata langit bulan purnama ini terjual. Aoli meraih mata langit bulan purnama dan dengan menyanjung menyerahkan kepada Feng Qinxin.
Feng Qinxin mendengus dingin, lalu dengan mudah melemparkan mata langit ke Ji Hao, berpura-pura cukup ceroboh saat dia berkata, tidak ada apa-apa selain mata, seberapa berhargakah itu? Jenis Phoenix kita memiliki harta yang jauh lebih baik darinya. Kenapa kamu bersembunyi di sana? Mari kita cari tempat untuk membicarakan apa yang Anda sebutkan sebelumnya. Melihat Ji Hao mengenakan topeng, Feng Qinxin menyadari bahwa Ji Hao tidak ingin mengungkapkan identitasnya sendiri. Meskipun dia meremehkan Ji Hao karena bersembunyi, akhirnya, dia tidak mengungkapkan identitasnya. Ji Hao menyeringai mengemas mata langit yang keras dan halus itu, yang memiliki gelombang getaran kekuatan yang kuat melonjak tanpa henti keluar darinya. Saat dia bersiap untuk menyuruh si Wenming untuk pergi bersama, sebuah pintu di sudut aula terbuka tiba-tiba. Lebih dari 10 pria bertopeng berjubah hitam berjalan cepat masuk sementara suara serak berteriak dengan tergesa-gesa. Di mana mata langit bulan purnama itu? Anda belum menjualnya, bukan? Batalkan pelelangan. Kamu tidak bisa menjual mata langit bulan purnama itu, kamu tidak bisa menjualnya. Bersambung.